Kisah di sebuah negeri bernama Kayangan Rimba, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Raden Darmawan. Raden Darmawan tinggal di gubuk usang di tepi sungai bersama sang adik Siti Nilam. Keduanya yatim piatu sejak kecil, hidup dengan menimba air, mencari kayu bakar, dan menjual hasil hutan untuk menyambung nyawa. Walaupun miskin harta, Raden Darmawan terkenal di kampung karena kejujuran dan ringan tangan. Sedang Siti Nilam terkenal lembut budi dan pandai menendun kain halus. Di istana negeri itu, bersemayamlah Baginda Raja Surya Adipati bersama sang putri, Putri Embun Pagi. Putri Embun Pagi gadis yang rupawan, berhati suci, dan sering turun ke desa untuk menolong rakyat miskin. Ia ditemani dayangnya bernama Sari Intan, yang setia dan bijak bicara. Pada suatu pagi, ketika Embun masih menggantung di daun padi, Putri Embun Pagi turun ke desa bersama dayangnya Sari Intan untuk melihat kehidupan rakyat jelata. Tatkala tiba di tepi sungai, terlihatlah seorang pemuda tengah memperbaiki jala sobek. Hai anak muda, mengapa engkau bekerja sendirian di pagi sejuk ini? Ampun Tuan Putri, hamba bekerja sebelum matahari tinggi, karena bila siang tiba, panas terlalu terik untuk orang miskin seperti hamba. Tidakkah engkau letih, Tuan? Hidup begini saban hari? Letih tubuh tiada mengapa, asalkan hati tidak letih bersyukur. Putri Embun Pagi terdiam mendengar jawaban itu. Dalam hatinya tumbuh rasa kagum akan kerendahan hati pemuda miskin itu. Maka sejak hari itu ia sering datang diam-diam membawa makanan dan obat untuk keluarga kecil itu. Siti Nilam pun bersahabat dengan Sari Intan. Keduanya sering berbincang tentang kehidupan yang berbeda antara istana dan rakyat jelata. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Seorang bangsawan tamak bernama Tuan Wiraseta iri hati karena Putri Embun Pagi kerap turun ke desa. Tuan Wiraseta menuduh Raden Darmawan sebagai penyihir yang memikat hati putri. Tuan Wiraseta menghasut raja agar menangkapnya. Ampun Baginda, Patik melihat pemuda miskin itu menggunakan sihir untuk mendekati Tuan Putri. Bawalah dia ke Balariung. Jika benar ia bersalah, hukumlah dengan pantas. Tatkala Raden Darmawan digiring ke istana, Putri Embun Pagi berlari menghadap ayahandanya. Ayahanda, putri mohon, jangan hukum dia. Darmawan bukan penyihir, tetapi insan yang berhati mulia. Mengapa engkau membelanya, anak anda? Karena ia mengajarkanku makna kesyukuran yang sejati, ayah. Raja pun mulai ragu. Lalu diselidikilah kebenaran itu. Tak lama kemudian terbuktilah bahwa Tuan Wiraseta berdusta. Maka bangsawan tamak itu diusir keluar dari negeri. Baginda Raja pun menyesal telah menuduh orang miskin tanpa bukti. Maka Baginda Raja memanggil Raden Darmawan dan Siti Nilam ke istana. Wahai anak muda, engkau miskin harta tetapi kaya budi. Aku malu akan kesalahanku. Ampun Baginda, tiada dendam di hati hamba. Orang kecil hanya berharap keadaan raja seperti teduhnya pohon di padang gersang. Lihatlah ayahanda, inilah bukti bahwa kemuliaan tidak hanya lahir dari darah bangsawan. Baginda Raja mengangkat Raden Darmawan menjadi pengurus hasil bumi istana, supaya rakyat miskin mendapat haknya dengan adil. Beberapa bulan kemudian, dengan restu Baginda Raja, Putri Embun Pagi dinikahkan dengan Raden Darmawan. Sedang Sari Intan bersanding dengan sahabatnya, pemuda desa bernama Panglima Damar. Panglima Damar yang gagah menjaga istana. Setelah pernikahan itu, negeri Kayangan Rimba hidup dalam kemakmuran. Rakyat miskin tidak lagi kelaparan.
karena raja belajar melihat dunia melalui mata orang kecil.